Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa Persia sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang? Ia hanya mengganti namanya. Mengapa sebuah negara dengan ribuan tahun sejarah memutuskan untuk menghapus identitasnya di hadapan dunia pada pertengahan abad ke-20? Hari ini, kita akan melakukan perjalanan melalui kekaisaran yang gemilang, invasi yang brutal, dan keputusan yang mengubah ingatan seluruh bangsa. Ini bukan sekedar kisah tentang sebuah negara. Ini adalah kisah tentang bagaimana kekuasaan, agama, dan citra publik dapat mengubah nasib sebuah peradaban. Jadi, duduklah dengan santai, karena apa yang akan Anda temukan jauh lebih dari sekedar perubahan nama. Namun, sebelum kita mulai, pastikan untuk berlangganan kanal ini dan tinggalkan komentar Anda tentang peradaban terlupakan apa lagi yang ingin Anda jelajahi. Mari kita mulai. Bayangkan sebuah negeri yang dikelilingi pegunungan tinggi, gurun yang panas, dan jalur perdagangan kuno. Di jalur-jalur ini bukan hanya barang dagangan yang mengalir, tetapi juga identitas, kekuasaan, dan warisan. Tanah itu adalah dataran tinggi Iran, sebuah wilayah strategis yang selama ribuan tahun menjadi tempat lahir berbagai peradaban. Tetapi, bagaimana semuanya bermula? Dan siapa sebenarnya arsitek dari apa yang sekarang kita kenal sebagai Iran? Untuk memahaminya, kita harus kembali ke milenium kedua sebelum Masehi. Saat itu, datanglah bangsa Indo-Iran, para pengembara yang berbicara dalam bahasa Indo-Eropa, kerabat jauh dari bahasa yang berabad-abad kemudian menjadi Latin, Yunani, Portugis, dan Spanyol. Bahasa mereka tidak ada hubungannya dengan bahasa Arab, yang sering keliru dikaitkan dengan Iran saat ini. Dalam bahasa Persia kuno, misalnya, Madar berarti ibu, Pedar berarti ayah. Kata-kata ini memiliki gema yang mirip dengan mater dan pater dalam Latin. Itu bukan sekedar kata, itu adalah akar dari budaya yang dalam dan kuno. Di antara bangsa-bangsa itu, ada dua yang menonjol, bangsa Media, Medes, dan bangsa Persia. Bangsa Media menetap di barat laut wilayah yang sekarang menjadi Iran. Mereka kuat, terorganisir, dan dengan cepat menjadi kekuatan dominan. Sementara itu, bangsa Persia menetap lebih ke selatan, di wilayah bernama Pars. Dari sinilah nama Persia berasal. Wilayah itu subur dan strategis, tetapi pada awalnya tidak terlalu kuat. Tidak ada yang membayangkan bahwa bangsa inilah yang suatu hari akan mengubah jalan sejarah selamanya. Pada saat itu, istilah Persia hanya merujuk pada wilayah geografis terbatas, bukan seluruh peradaban. Pusat kekuasaan sebenarnya adalah bangsa Media yang mendirikan kekaisaran pertama di wilayah tersebut. Namun semuanya akan segera berubah. Di tengah pegunungan dan dataran itu, lahir seorang pria yang ambisinya akan menghancurkan tatanan lama. Namanya Kurosh, atau yang dikenal dunia sebagai Cyrus the Great atau Kores Agung. Dengannya, dimulai era Kekaisaran Persia pertama. Jauh sebelum Alexander, Napoleon, atau Genghis Khan bermimpi menaklukkan dunia, ada seorang pria yang melakukannya terlebih dahulu dan dengan cara yang berbeda. Sementara banyak kekaisaran di timur dekat kuno Persia memerintah dengan kekerasan, kehancuran, dan pengasingan, Cyrus membangun kekaisaran berdasarkan rasa hormat. Setelah mengalahkan bangsa Media, ia mendirikan kekaisaran Achamenid. Alih-alih memaksakan satu bahasa atau agama, ia melindungi kuil bangsa yang ditaklukkan, menghormati dewa mereka, dan membiarkan budaya mereka berkembang. Bagi orang Yahudi yang diasingkan di Babilonia, ia adalah pembebas. Bagi orang Babilonia, ia adalah pemulihan yang dipilih oleh dewa Marduk. Cyrus bahkan dengan cerdik menampilkan dirinya sebagai yang dipilih oleh dewa-dewa lokal, bukan hanya dewa Persia. Dan strategi itu berhasil. Di bawah Cyrus dan penerusnya, terutama Darius pertama, kekaisaran Persia berkembang sangat luas. Wilayahnya bertambah dari Sungai Indus hingga Laut Aegea, dari Mesir hingga Asia Tengah. Dalam waktu kurang dari 1 abad, mereka menyerap kekaisaran-kekaisaran dunia kuno. Tetapi pencapaian mereka bukan hanya ukuran wilayah. Mereka juga membangun jaringan jalan raya besar, sistem pengiriman pesan yang sangat cepat, dan birokrasi administratif yang canggih. Sebagian sejarawan bahkan menyebutnya sebagai kekuatan super pertama di dunia.
Namun, keseimbangan antara kekuasaan terpusat dan penghormatan budaya sangat rapuh. Dan akhirnya, ancaman datang dari barat. Pada 333 SM, seorang raja muda dari Makedonia memimpin pasukan ke timur. Namanya Alexander, yang kemudian dikenal sebagai Alexander Agung. Tujuannya bukan hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga membalas dendam untuk Yunani, memalukan Persia, dan mungkin menjadi legenda. Melalui pertempuran seperti Granicus, Issus, dan Gaugamela, tentara Persia akhirnya dikalahkan. Kekaisaran Achaemenid yang telah menguasai setengah dunia runtuh. Namun hal yang paling mengejutkan adalah apa yang terjadi setelahnya. Alexander tidak menghancurkan Persia, melainkan ia mengaguminya, mempelajarinya, bahkan mengadopsi budayanya. Ia menikahi putri Persia, mengenakan pakaian Persia, dan mengikuti ritual Zoroaster. Ia bahkan menyebut dirinya penerus lesar dari raja-raja Persia. Bagi banyak orang Yunani, ini tidak bisa diterima. Alexander bermimpi menciptakan peradaban universal, di mana timur dan barat hidup berdampingan. Namun ia meninggal tiba-tiba pada usia 32 tahun. Kekaisarannya terpecah di antara para jenderalnya. Namun ide tentang Persia tidak pernah hilang. Ia hanya tertidur, menunggu untuk bangkit kembali. Kemudian, muncul dinasti Safawiyah yang menghidupkan kembali kekuatan Persia. Mereka memulihkan banyak tradisi lama dan menjadikan Zoroastrianisme sebagai agama negara. Namun pada abad ke-7, muncul kekuatan baru dari semenanjung Arab, Islam. Dalam beberapa dekade, pasukan Arab mengalahkan Sasaniyah dan menguasai bekas wilayah kekaisaran Persia. Bersama mereka, datang keyakinan baru, bahasa baru, dan orde politik baru. Zoroastrianisme perlahan digantikan oleh Islam. Bahasa Arab menjadi bahasa administrasi dan agama. Tetapi jiwa Persia tidak pernah hilang. Ia tetap hidup dalam puisi, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Berabad-abad kemudian, muncul dinasti Safawiyah yang mengubah arah sejarah wilayah tersebut. Mereka menjadikan Islam Syiah 12 imam sebagai agama resmi negara. Keputusan ini membedakan Iran dari sebagian besar dunia Islam yang mayoritas Sunni. Dinasti Safawiyah juga menghidupkan kembali identitas Persia, tetapi kali ini berpadu dengan Islam. Mereka mempromosikan arsitektur, literatur, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Pada masa ini, kata Iran mulai digunakan kembali dengan lebih kuat. Kata ini berasal dari Aryanum, yang berarti tanah bangsa Arya. Sementara itu, dunia luar tetap menyebut negeri kuno ini sebagai Persia. Selama berabad-abad, dunia mengenal negeri kuno ini sebagai Persia. Tetapi pada abad ke-20, seorang raja baru ingin memodernkan negaranya. Namanya Reza Shah Pahlavi. Pada 1935, ia mengirim surat kepada semua kedutaan asing dan meminta agar negaranya disebut dengan nama Iran, nama asli dalam bahasa Persia. Tujuannya adalah meninggalkan citra orientalis western tentang Persia dan menampilkan negara yang modern dan sovereign. Tetapi keputusan ini menimbulkan kontroversi. Banyak orang merasa bahwa meninggalkan nama Persia berarti meninggalkan warisan ribuan tahun sejarah. Meskipun begitu, keputusan itu tetap berlaku. Negara itu secara resmi dikenal sebagai Iran. Kemudian, pada tahun 1979, terjadi revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Monarki runtuh dan Republik Islam Iran didirikan. Hubungan dengan Barat memburuk dan citra Iran di dunia berubah drastis. Hari ini, nama Iran sering dikaitkan dengan ketegangan geopolitik, sanksi, dan konflik. Sementara itu, Persia justru memiliki citra romantis yang mengingatkan kejayaan masa lalu. Dua nama, satu tanah, dan perjuangan terus-menerus untuk menentukan bagaimana dunia akan mengingatnya. Karena kadang-kadang, sebuah nama sederhana menyembunyikan perang sunyi antara masa lalu, masa kini, dan bagaimana dunia ingin melihat kita. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.